Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi-informasi penting dan menarik seputar kampus Universitas Wiralodra berkaitan dengan informasi perkuliahan, informasi kemahasiswaan, dan informasi lainnya di kampus Universitas Wiralodra. Nah, dalam episode siang kali ini kita akan mencoba mencari informasi, terus kemudian bertanya-tanya berkaitan dengan program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wiralodra. Langsung saja kita panggilkan Ketua Program Studi dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, Bapak Wahid Hasim, STMT. Disilakan. Selamat siang Pak Kaprodi. Selamat siang. Alhamdulillah ya Pak, hari ini siang ini kita bisa bertemu di Mahapedia Podcast. Kita pengen coba cari informasi nih Pak, dan pengen tahu juga karena memang saat ini Universitas Wiralodra sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru ya Pak, tahun akademik 2022-2003. Nah, Sobat Wiralodra, mungkin sebelum kita tanya-tanya berkaitan dengan prodi Teknik Sipil nih Pak, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Topan atas kesempatannya. Di mana pada siang hari ini saya diundang untuk hadir di podcast kita ya, Mahapedia Podcast kita. Sebetulnya ini kali pertama saya untuk mengikuti yang agenda kegiatan seperti ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Wahid Hasim. Saya saat ini sebagai Ketua Prodi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, di mana Universitas Wiralodra yang kita di Indramayu itu kampus teknik sipil hanya ada di kita. Jadi memang untuk teknik sipil itu di Indramayu ada di Unwir dan di Cirebon ada UGJ. Nah ini memang dari sejarah memang kita juga termasuk yang cukup senior, cukup tua gitu ya untuk teknik sipil gitu ya. Memang sebelumnya memang saya menjabat sebagai Kaprodi ini mungkin sudah cukup lama ya. Pak. Nah, kemudian sebenarnya kalau ada acara ini dari awal kali pertama mungkin bagus ya. Nah, tapi tidak jadi masalah ya, karena memang ini kita mempunyai tugas untuk memberikan informasi terkait teknik sipil. Memang satu hal yang harus diinformasikan adalah bahwa seringkali saya itu menemui calon mahasiswa yang datang ke kami itu dari berbagai macam latar belakang dan bertanya banyak hal. Nah, kemudian kalau kita balik bertanya, umumnya mereka itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan minatnya juga tidak sama. Betul Pak. Hanya saja kadang-kadang ada juga yang salah informasi bahwa teknik sipil itu tidak dipahami sebagai teknik sipil yang sebenarnya gitu. Maka nanti teknik sipil itu adalah sebuah program studi yang memang kalau dari segi bahasa itu dia teknik sipil, dalam bahasa Inggrisnya engineering sipil. Jadi teknik yang melayani kebutuhan sipil. Gitu. Jadi yang paling penting ditekankan adalah bahwa segala sesuatu, infrastruktur maupun struktur yang melingkupi kebutuhan sipil, masyarakat sipil banyak, nah itu kita bergerak di bidang itu. Itu mungkin. Berarti Pak, untuk program studi Teknik Sipil sendiri di Universitas Wiralodra sudah berapa tahun Pak berdiri? Ya, dari sejarah kita itu berdiri dari tahun 1965. Cukup lama. Cukup lama. Jadi kalau melihat sejarah itu ya, bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa penulis sejarahnya gitu, seperti Bapak almarhum Pak Haji Mos itu, beliau juga konon katanya termasuk yang ikut mengurusi menggolkan teknik sipil itu. Walaupun awalnya ini bukan teknik sipil sebetulnya, karena waktu tahun itu kita di Indramayu ada proyek Roll-Abi itu Pertamina. Nah itu kemudian kira-kira ada perguruan tinggi, ada prodi apa yang bisa menyuplai gitu ya. Nah waktu itu memang yang kegiatannya sepertinya ke tambang, tetapi kan memang waktu itu belum terlalu
booming gitu ya. Jadi lebih ke kebutuhan sipil tadi, maka sipil yang lebih diutamakan. Jadi itu di tahun 1995 itu sudah ada pendirian di kita. Cukup lama sekali ya Pak. Alhamdulillah berarti dari 95 sampai sekarang 2022. Nah Pak, berkaitan dengan akreditasinya sendiri Pak, untuk sampai tahun 2022 ini teknik sipil di Unwir ini akreditasinya apa berarti Pak? Ya, untuk kita itu terakhir akreditasinya ya terakreditasi B ya sampai di bulan Maret 2023 dan sekarang juga kita sudah persiapkan untuk reakreditasi gitu. Jadi memang langkah panjang kita itu akreditasi pertama itu kita cek, kemudian kita tingkatkan. Ya, yang kedua itu masih C ya, yang ketiga ini sudah B gitu. Berarti memang yang sedang dipersiapkan saat ini itu menuju untuk nilai yang baru ya Pak, yang diakreditasi oleh LAM ya. Seperti itu. Karena memang Sobat Wiralodra saat ini berkaitan dengan akreditasi itu ada beberapa program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, termasuk salah satunya teknik. Nah Pak, ini yang jadi pertanyaan banyak Sobat Wiralodra di rumah, apakah ketika masuk program studi teknik sipil itu harus lulusan IPA Pak? Iya. Ya, ini menarik ya. Saya akan sedikit cerita gitu ya. Kalau sekarang melihat fakta di lapangan, sekolah itu hampir seluruhnya baik jurusan IPA atau IPS itu mempelajari matematika ya. Atau bahkan di MAN sekalipun sekarang itu sudah ada jurusan IPA dan IPS ya, dan ada matematika gitu. Nah, utamanya sebetulnya karena dasarnya kita itu adalah prodi yang eksak yang banyak membutuhkan perhitungan matematika, memang itu yang diutamakan. Sehingga nanti matematika itu menjadi sebuah kemutlakan ya, itu harus tahu, harus dikuasai gitu. Walaupun sebetulnya kita punya pengalaman itu ya, saya sempat kaget juga sebetulnya. Kaget saya itu ketika si mahasiswa itu akan lulus. Jadi mahasiswa itu lulusan MAN. Yang notabene dia nggak belajar matematika gitu ya, mahasiswi ya, perempuan dia. Tapi begitu dia mendekati lulus, kaget juga saya, karena prestasinya juga lumayan gitu ya. Setelah saya tanya, saya wawancara, ternyata dia dari MAN dan tidak belajar matematika gitu. Nah, walaupun begitu memang karena sekarang memang setiap sekolah itu ya jurusan apapun juga belajar matematika, maka ya sudah bisa gitu. Walaupun nanti sebetulnya kita itu harapkan ya seleksi kita itu lebih khusus di penguasaan matematika dan kemampuan dasarnya itu yang seperti itu. Berarti memang setidaknya Sobat Wiralodra memiliki kesempatan nih Pak ya, ketika memang baik lulusan SMA atau SMK ya Pak. Bisa juga tadi juga ada yang MAN, terus kemudian bisa melanjutkan di teknik sipil Universitas Wiralodra. Kalau dari SMK banyak Pak. SMK banyak. Justru SMK di kita juga banyak ya. Sedikit cerita ya, boleh. Sampai sekarang itu SMK di kami itu dari jurusan, kalau saya hitung ya, dari ada yang teknik jaringan komputer, ada yang otomotif, ada yang teknik alat berat, ada kemarin itu ada RPL, rekayasa perangkat lunak, kemudian kalau ada yang multimedia. Jadi banyak kita gitu masuk gitu ya. Ke sipil ke sipil gitu, dan ya alhamdulillah dari sekian banyak tuh sudah sekian persen sudah lulus gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi memang teknik sipil Unwir bisa menjawab tantangan zaman saat ini ya Pak, ketika menerima mahasiswa baru dengan latar belakang apapun juga alhamdulillah lulus dengan tepat waktu ya Pak. Untuk memang utamanya sih penguasaan matematika diutamakan. Matematika diutamakan ya Pak. Nah Pak, ini juga sama pastinya akan menjadi pertanyaan, apakah orang tua, apakah keluarga ketika memang hampir semua perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi swasta besar juga ada program studi teknik sipil, teknik sipil. Terus kemudian apa sih Pak yang jadi keunggulan teknik sipil Universitas Wiralodra gitu, agar memang Sobat Wiralodra yang sekarang masih belum menentukan pilihan ketika memang saya pengen masuk teknik sipil nih di wilayah 3, cuma memang saya harus ke Unwir, mungkin keunggulan dari teknik sipil Unwir itu sendiri Pak. Baik, kalau dari kita itu sebenarnya begini. Kalau kita bicara statistik ya, lulusan kita alumni itu sekarang sudah banyak terserap, memang utamanya banyak terserap di pemberdayaan masyarakat, program-program pemerintah di pemberdayaan masyarakat itu. Nah, itu tidak lepas kalau di kita itu ya ada berupa tambahan. Jadi apa ya, kalau di sekolah mungkin ekstrakurikuler gitu ya. Nah, itu kita itu ada penawaran
program-program untuk peningkatan kapasitas. Artinya begini, kita adakan pelatihan-pelatihan software. Oh iya. Jadi pelatihan-pelatihan software yang mendukung ya hard skill mahasiswa ya, itu jadi dari segi kalau teori penguasaan ilmu ada di kuliah, nah nanti untuk softwarenya kita adakan tersendiri gitu. Jadi itu kelebihan kita adalah diantaranya menggunakan software tadi dan lebih cenderung karena di teknik sipil itu kalau kita bicara secara akademik ada BOK ya, body of knowledge itu kita ada 5 gitu, ada 5 konsentrasi yang masuk ya di kita itu, sehingga dari 5 ini memang kita kecenderungan kita adalah dari ilmu yang rekayasa struktur. Jadi kalau misalnya gini Pak Stopan, kalau BOK-nya bahan kajiannya ya, bahan kajian dari teknik sipil itu ada rekayasa struktur ya, yang ini dia bangunan gedung, jembatan dan sebagainya. Kemudian ada manajemen konstruksi itu yang manajernya konstruksinya, kemudian ada yang sistem transportasi. Sistem transportasi itu termasuk diantara yang ngatur traffic light itu. Lamanya lampu merah hijau itu, nah itu. Kemudian geoteknik ya, ada geoteknik di kita itu, dan satunya lagi adalah teknik hidrolika, tentang irigasi dan bangunan air. Ada 5 itu. Tapi memang kecenderungan kita saat ini adalah lebih ke banyak ke struktur bangunan. Itu mungkin yang diutamakan. Nah Pak, ini juga adik-adik penasaran Pak, ketika menjadi mahasiswa teknik sipil Pak, apakah memang kuliahnya itu selalu di ruangan atau memang ada hal-hal lain Pak yang dilakukan di program studi teknik sipil? Jadi memang perkuliahan kita itu kan ada yang tatap muka dan ada yang di lapangan ya. Jadi dari sekian banyak itu kita ada untuk yang kurikulum lama ya, sebelum MBKM itu 2 SKS kuliah kerja praktek, jadi di lapangan gitu ya. Ya seperti prakerin kalau di SMK gitu. Kemudian ada kuliah-kuliah juga, nanti kuliah yang di beberapa kuliah kita itu disediakan kunjungan ke lapangan. Banyak ya, yang biasanya banyak kunjungan lapangan itu ke PDAM, kemudian juga ke struktur jembatan dan sebagainya gitu ya. Jadi selain ada nanti di kuliah di kelas itu ada juga kuliah di lapangan, dan tapi pastinya ada muatan yang wajib ditempuh adalah kerja praktek nanti yang kita terjunkan ke lapangan gitu. Jadi pokoknya sangat menarik sekali ya Pak. Jadi berkaitan dengan aktivitas juga kita ada kunjungan-kunjungan berkaitan dengan materi kuliah yang diajarkan agar memang bisa tahu keadaan yang sebenarnya di lapangan nanti. Nah Pak, ini termasuk topan ya Pak. Waktu dulu itu mungkin dengan Sobat Wiraloda itu terkadang ada salah persepsi Pak berkaitan dengan teknik sipil. Jadi ketika mungkin adik-adik kita yang dulu itu mencari informasi bahwasanya teknik sipil itu berpikiran nanti akan menjadi pegawai negeri sipil itu diantara itu. Belakangnya sipil seperti itu. Nah sampai sekarang pun terkadang masih terjadi Pak dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di akun Unwir dan sebagainya. Jadi ini menitik beratkan bahwa terjadi kesimpang siuran informasi ya Pak, karena mungkin ketidaktahuan rekan-rekan yang di sana ya Pak. Mungkin bisa diyakinkan lagi Pak terkait itu Pak, permasalahan itu. Jadi memang walaupun sebenarnya sebelum itu saya akan ungkap sedikit fakta, sebetulnya alumni kita tuh banyak juga yang pegawai negeri sipil. Benar. Itu ya. Jadi ini kita contohkan misalkan lulusan pertama, kalau tidak salah yang pertama beliau itu sekarang sudah kabid, bahkan sudah pensiun. Terakhir kalau katanya kalau katanya pensiun terakhir jabatan itu kabid. Beliau itu lulusan pertama dari teknik sipil Unwir S1-nya gitu. Nah kemudian banyak juga beberapa yang memang waktu itu kuliah sambil kerja gitu. Tapi memang waktu itu kan ya berproses lah gitu. Dan ada juga beberapa lulusan kita itu kerja. Nah untuk sipil itu tadi, bahwa sebetulnya ketika ada teknik sipil itu utamanya adalah teknik yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur sipil itu sebetulnya. Jadi terlepas dari apakah nanti dia itu di pegawai negeri sipil atau tidak gitu ya, karena memang di pegawai negeri sipil kan sekarang ada 2 dinas ya, diantaranya dinas PU dan Kimrum mungkin ruang perumahan itu kan yang dinas teknis itu. Nah itu memang beberapa di kita itu banyak kesana juga gitu lulusannya gitu. Nah Pak, ini kan kita melihat Fakultas Teknik khususnya program studi teknik sipil Unwir nih Pak, prodi favorit Pak di Universitas Wiraloda karena memang dalam perjalanannya ketika melihat penerimaan mahasiswa baru itu
semua mendaftar di teknik, apalagi teknik sipil. Nah, berkaitan dengan kerjasama sendiri Pak, yang dilakukan saat ini kan kita sudah menyongsong Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa memang upaya yang dilakukan program studi teknik sipil untuk menyukseskan program MBKM tersebut Pak? Banyak ya kalau kita bicara, sebetulnya yang menarik begini, ada beberapa program yang sudah kita lakukan sebelum MBKM ini sebetulnya. Jadi kemarin kita sudah MOU dengan beberapa perusahaan, ya baik regional maupun nasional. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan konsultan dan kontraktor di Indramayu serta ada di luar Indramayu ya. Itu yang nanti ketika MBKM itu kan diantaranya ada magang di kerja industri. Nah itu sudah kita MOU kan. Nah nanti kita tinggal diterjunkan mahasiswa, tawarkan gitu ya di lokasi-lokasi tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan misalkan mahasiswa itu Pak gimana kalau saya ada kenalan saudara atau apa yang di perusahaan lain, kemudian perusahaan itu menerima saya untuk magang. Boleh silakan, nanti kita lanjutkan dengan MOU gitu ya. Dengan MOU ya Pak ya. Ya itu seperti itu mungkin. Ya walaupun sebenarnya sekarang juga sudah banyak kita kerja praktek itu sudah ada MOU-nya gitu ya. Yang tadi yang mahasiswa kuliah di lapangan ya melihat fakta di proyek di lapangan itu sudah ada MOU-nya bahkan. Itu mungkin. Nah Pak, selanjutnya Pak berkaitan dengan prestasi Pak. Ini kan di fakultas sendiri khususnya program studi itu kan ada dosen, terus kemudian ada mahasiswa. Mungkin bisa sedikit disampaikan Pak prestasi dari teknik sipil Unwir nih Pak, mungkin dari awal-awal tahun atau sampai saat ini Pak. Baik. Jadi salah satu yang menonjol itu saya lupa tahunnya ya. Kalau tidak salah tahun 2018 atau 19 itu kita itu pernah meraih penghargaan MURI. Judulnya saya lupa detailnya ya. Cuman itu pemeliharaan prasarana saluran di Pakandangan sampai mana lupa ya. Duku Pakandangan kalau tidak salah. Itu terbanyak ya. Karena kita itu mahasiswa seluruhnya ikut terjun di situ lapangan dan itu dapat penghargaan MURI. Nah kemudian kalau dari yang lain ya mahasiswa kita sekarang itu kan juga banyak kita MOU di SMK ya melakukan pelatihan. Itu ada pelatihan yang sudah kita siapkan. Ini sebelum MBKM kita sudah ada itu. Dan kalau dari dosen mungkin kita patut berbangga ada salah satu dosen kita tuh yang salah satunya dokter ya. Satu kita di teknik sipil itu punya satu dokter dan masih menunggu 3 orang lagi. Sedang berproses sekarang ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 ya atau 2025 sudah ada tambahan 3 orang lagi, jadi mungkin ada 4 gitu ya. Ya beliau prestasinya banyak karena saya juga tidak hafal menyebutkan kan. Benar Pak. Di CV-nya beliau itu disebutkan saya pernah meraih penghargaan ini, penghargaan itu ya. Bahkan beliau itu banyak kenal orang besar di dunia kita teknik sipil gitu ya. Banyak profesor-profesor dari luar itu bahwa itu rekan beliau gitu. Itu. Nah Pak, untuk aktivitas mahasiswa di program studi sendiri Pak, ini kan selain pembelajaran pastinya ada aktivitas untuk melatih soft skill ya Pak. Mungkin dari teknik sipil sendiri ada aktivitas apa tuh Pak? Ada banyak. Kalau yang bulan kemarin ya, kalau tidak salah sebelum bulan Ramadan itu LDKM ya, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa itu sudah dilakukan. Kemudian juga yang pasti kita itu rutin begini. Kita itu melatih di luar ke siswa-siswa SMK karena di SMK di kita itu yang teknik bangunan gedung itu ada 2 di Indramayu itu, di SMK Balongan dan SMK Gantar. Nah SMK Balongan itu kemarin sudah, bahkan saya pembimbingnya langsung jadi saya yang mentoring langsung, saya terjunkan di sana. Itu adalah bagian dari pengabdian dosen dan mahasiswa. Itu kemudian nanti juga ada nanti di SMK Gantar juga sama. Dan ini sebetulnya sedang menunggu juga dengan SMK Balongan itu untuk pelatihan software komputer. Cuman ini masalahnya memang kita waktu. Iya benar Pak. Agak repot di waktu begini. Mahasiswa juga nggak mungkin kalau aktivitas di luar terus karena dia harus kuliah. Harus kuliah ya benar Pak. Nah ini kita lagi kerepotan bagi waktunya ya. Untuk yang di SMK Gantar itu mungkin bulan 9 kita akan terjunkan, dan karena memang mahasiswa kita itu kemarin baru selesai itu pelatihan di mereka ya, di mereka sendiri, mahasiswa sendiri itu pelatihan software yang
BIM, Building Integrated Model, SketchUp gitu ya. Kalau orang yang grafis mungkin tahu ya, SketchUp itu dari mahasiswa oleh mahasiswa gitu ya. Itu antusias tinggi gitu ya. Ya sebenarnya kalau diadakan lagi juga bisa. Cuman tadi mahasiswanya juga kerepotan karena kuliah tadi ya. Jadi data itu kemudian juga ada kemarin tuh webinar. Webinar itu nasional ya. Kita webinar nasional, kita undang beberapa rekan dari Cirebon, dari luar kota, banyak ya waktu itu. Kalau tidak salah ada yang dari Tangerang juga ya, banyak yang kita undang itu. Itu mahasiswa, seluruhnya mahasiswa. Kita yang kita mau bahkan webinar ini dari tahun kemarin. Pak. Dari tahun kemarin itu ada yang dari LRT itu juga kita undang ya. Dan itu sepenuhnya mahasiswa yang terus. Itu jadi sebenarnya kalau di kita mahasiswa ya banyak kegiatan gitu. Dan aktif juga Pak, memang kita melihat berkaitan dengan program studi teknik sipil mahasiswanya Pak. Nah Sobat Wira Lodra, ketika tadi sudah banyak dijelaskan nih sama Pak Kaprodi, jadi jangan ragu ketika teman-teman semua aktif di SMA atau SMK atau MA-nya dulu. Jadi prestasi Anda sekalian, baik prestasi akademik ataupun memang prestasi kurikuler, itu bisa dilanjutkan ya Pak di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Wira Lodra. Nah Pak, ini mungkin yang terakhir Pak, berkaitan dengan alumni. Selain memang alumni lulusan teknik sipil Unwir itu menjadi apa yang tadi Bapak sebutkan di awal, apakah memang ada progres-progres lain atau memang profil lulusan lain Pak? Jadi ini satu hal yang perlu saya sebut adalah ketua alumni kita itu adalah mahasiswa angkatan pertama, dari dia ini pelaku sejarah lagi ya. Dan yang cukup menggembirakan adalah beliau ini kan punya banyak konsultan juga, dan beliau ini sekarang sedang kuliah doktor, gitu ya. Jadi tinggi, ekspektasi tinggi sekali ya. Beliau sampai sejauh itu, Pak Nur Zainuddin Arifin itu. Kemudian yang paling cukup menggembirakan bagi saya adalah alumni di kita itu di teknik sipil itu, karena tadi ada pemerintah itu sekarang banyak mengeluarkan proyek-proyek pemberdayaan manusia. Ya kan, selain di teknik juga ada lagi yang lain yang program PKH dan sebagainya. Nah di teknik sipil itu ternyata banyak, dari mulai saya boleh sebut ya satu ya. Ada yang dari BBWS ya, Cimanuk Cisanggarung itu. Kemudian ada RIM-nya juga, 2. Itu setiap kali buka pendampingan, program pendampingan itu banyak dari kita. Dan banyak kita yang masuk gitu. Kemudian dari PU itu Kimbrum ada program bedah rumah yang BSPS, itu masuk banyak juga dari kita gitu. Banyak. Kemudian juga ada lagi yang kemarin tuh apa namanya, ya masih banyak lah pokoknya. Saya sampai lupa gitu ya. Dan memang gini, ijazahnya tuh ditunggu, ditunggu gitu tuh. Jadi kalau kita aja ya, minimalnya itu kalau Anda di teknik sipil lulus itu kontraktor nungguin, konsultan nungguin gitu. Jadi karena memang tadi di kita itu di Indramayu yang teknik sipil sendirian. Kemudian orang-orang yang di lapangan, di konsultan, di kontraktor itu banyak. Nah, jadi memang perlu banyak tenaga. Dan memang itu pilihan ya. Ada yang memang kadang-kadang saya keluar deh gitu, atau misalnya saya bekerja di bidang yang lain gitu ya. Misalnya tadi itu PNS juga termasuk gitu ya. Di situ. Jadi kita tuh cukup banyak, dan ya kalau boleh kita hitung secara statistik, kadang-kadang begini. Kadang-kadang ada beberapa yang menanyakan, Pak, saya boleh dong saya minta profil alumni yang kira-kira bisa kerja bareng sama saya gitu. Nah kalau sudah begitu tuh kita list siapa yang belum gitu ya. Siapa yang belum dapat nih, siapa yang belum, alumni kita yang belum dapat kerja. Dan agak kerepotan kita karena biasanya sudah banyak, sudah mereka sudah nolak gitu ya. Loh kamu kenapa nolak gitu? Karena wah saya sudah punya proyek sendiri Pak gitu. Nah, itu makanya ya itulah ya, nanti kalau sudah gabung dengan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan alumni dan sebagainya gitu. Jadi memang lulusan teknik sipil Unwir sudah dipersiapkan ya untuk dapat menjawab tantangan saat ini ya terkait pembangunan infrastruktur yang juga digalakan oleh pemerintah pusat ya Pak. Dan Topan juga pernah mendengar bahwa banyak juga lulusan teknik sipil Unwir yang kayak proyek itu di luar Indramayu. Luar Indramayu banyak. Cirebon, Majalengka, Kuningan dan lain sebagainya. Nah, Sobat Wira Lodra, ini Pak sebagai akhir dari obrolan kita kali ini, mungkin Pak Kaprodi, Pak Wahid bisa mengajak Sobat Wira Lodra semua
atau meyakinkan nih kira-kira bisa bergabung bareng daftar di Teknik Sipil Universitas Wiralodra. Ya, baik, terima kasih. Baik teman-teman Sobat Wiralodra ya, bagi Anda yang lulusan SMA, SMK dan sederajat gitu ya, bagi Anda yang berminat silahkan gabung dengan kita. Slogannya itu kalau kata Pak Dekan, teknik lebih baik gitu ya. Kita akan berikan ya penawaran-penawaran itu karena memang di kita itu punya profil lulusan kita itu adalah yang pertama sebagai konsultan konstruksi ya, kemudian yang kedua kontraktor, dan ketiga pengawas, kemudian keempat juga sains. Nah, itu bahkan dosen tuh ya, termasuk sains itu. Jadi teman-teman kalau berminat ingin menjadi seorang kontraktor ataupun konsultan, maka silahkan gabung ke kita. Nanti kita akan banyak buka wawasan, banyak buka hubungan itu, karena memang kita juga sudah banyak kontrak dengan yang perusahaan-perusahaan lain. Jadi teman-teman boleh silahkan gabung ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut kita bahas nanti ya. Nah, Sobat Wiralodra, tadi Pak Ketua Program Studi Teknik Sipil sudah banyak nih nginformasiin berkaitan dengan apa aja yang dipelajari, terus kemudian aktivitasnya apa saja. Jadi jangan ragu, saat ini mahasiswa Universitas Wiralodra berkaitan dengan pendaftaran masih kami buka untuk pendaftaran jalur ujian masuk gelombang 2 mulai bulan Juni sampai akhir Juli 2022, dan dilanjutkan untuk gelombang 4 dibuka dari bulan Agustus sampai bulan September. Segera daftarkan diri Anda di Sekretariat pendaftaran kami di Gedung Rektorat lantai 1 untuk pendaftaran secara langsung atau pendaftaran secara online pada laman kami di www.pmb.unwir.ac.id. Segera tentukan pilihan masuk ke Teknik Sipil Unwir, karena Teknik Sipil Unwir lebih baik. Teknik lebih baik. Terima kasih nih Pak Kaprodi, Pak Wahid Hasim. Hari ini kita bisa bertemu membahas informasi berkaitan dengan Prodi Teknik Sipil. Ke depan kita bisa bertemu kembali di Mapedia Podcast untuk bisa membahas informasi-informasi lain yang kaitannya dengan informasi Teknik Sipil sendiri khususnya. Sobat Wiralodra, tetap pantengin YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu, karena akan banyak informasi-informasi menarik berkaitan dengan aktivitas kampus dan aktivitas kemahasiswaan di Universitas Wiralodra. Terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.